Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas bab perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Subbab yang akan kami bahas yaitu 1. Berbagai pergolakan di dalam negeri, yang akan membahas berbagai macam konflik di Indonesia yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintah. Lalu subbab kedua yaitu dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran yang akan membahas kesadaran pentingnya disintegrasi bangsa, teladan dan para tokoh persatuan, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra, dan perempuan pejuang. Sebelum dimulai, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, ada pemberontakan PKI di Madiun. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR untuk bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai macam demonstrasi dan pemonggokan kaum buruh dan petani. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dari para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman malah berhasil melarikan diri. Yang kedua, ada pemberontakan DITII. Cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Pada dasarnya, pemberontakan DITII dimaksudkan untuk mengganggu kedaulatan NKRI melalui pengambilan kekuasaan dari pemerintah sah. Di Jawa Barat, Kartosuwiryo membentuk DITII sebagai bentuk protes dan ketidakpuasannya atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Indonesia. Jawa Tengah juga memiliki alasan yang identik dengan Jawa Barat, yaitu ketidakpuasan daerah akan persetujuan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya. Lalu di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar terkait militer. Keduanya memang berasal dari latar belakang militer. Di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar kecewa akan reorganisasi APRIS atau TNI yang membuat banyak bawahannya yang tidak bisa diterima. Kalimantan Selatan juga memiliki alasan yang sama dengan Sulawesi Selatan. Lalu di Aceh, yang dipimpin oleh Daud Beureh disebabkan kekecewaan terhadap Soekarno yang ingkar bahwa Aceh akan dijadikan daerah istimewa dengan hak untuk menjalankan syariat Islam tersendiri. Yang ketiga, ada gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut G30 SPKI. Peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam gerakan 30 September 1965 yang sebenarnya. Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini. Yang pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Yang kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Yang keempat, Soekarno adalah dalang dari gerakan 30 September. Yang kelima,
tidak ada pemeran tunggal, dan skenario besar dalam peristiwa G30 SPKI atau teori chaos. Yang keenam, Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September, dan yang terakhir, dalang gerakan 30 September adalah PKI itu sendiri. Pada Januari 1965, PKI mengemukakan usul pembentukan angkatan kelima selain AD, AU, AL, dan AK. Bagi para petinggi militer, gagasan ini bisa berarti pengukuhan aksi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro-RRC atau Republik Rakyat Cina yang komunis di Indonesia. Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan. Suasana pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat dan golongan lain yang non-PKI telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Apalagi setelah berita Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Tim dokter Cina yang didatangkan Dan Aidit untuk periksa Soekarno menyimpulkan bahwa Presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak. Dipimpin oleh Letkol Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Para jenderal dan perwira tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun, putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Dalam situasi tak menentu itulah, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun dilakukan. G30 SPKI pun berhasil ditumpas, menandai berakhirnya gerakan Partai Komunis di Indonesia. Kemudian ada kepentingan yaitu meliputi pemberontakan APRA, pemberontakan RMS, peristiwa Andi Aziz. Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintahan RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur,
Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. April 1950, pemerintah memerintahkan Nandi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4 kali 24 jam. Namun, Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengaku bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Dr. CHRS Soumokil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan NIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kelebihan pasukan NIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbendengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas. Namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sodiarto yang gugur tertembak. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram. Namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tajuddin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT Negara Indonesia Timur juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gede Agung NIT serta RT Adil Pura Direja dan RT Jumhana Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan Dr. T. Mansur Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan
agresi militer duanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya, kerap terjadi konfrontasi antara anak agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling, mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah konferensi meja bundar atau KMB pada tahun 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian, dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, adalah cermin dari pertentangan ini. Namun, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Yang ketiga, ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Dewan-Dewan Daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vance Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syarifuddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti-PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau kabinet Juanda.
Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan. Kemudian dari konflik menuju konsensus pembelajaran. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Kita kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik. Tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Meutia Hatta mengutip Daulat Rakyat 1931. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi pada tahun 1948 sampai 1965. Teladan para tokoh persatuan. Yang pertama, Frans Kaisiepo adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Tahun 1948, Kaisiepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biawak melawan pemerintah kolonial Belanda. Lalu tahun 1961, ia mendirikan Partai Politik Irian Bagian Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Paruh tahun terakhir tahun 1960-an, Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapatan rakyat atau PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Yang kedua ada Silas Papare, membentuk Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia Merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Ide dianggap mempengaruhi Batalion Papua, bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia atau Jayapura. Sepanjang tahun 1950-an, ia berjuang keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota Deklarasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Yang ketiga ada Martin Ide. Sejak tahun 1946, Martin Ide menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Antara tahun 1945 sampai 1947, Ide masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah
menyiapkan pemberontakan. Tetapi sekali lagi pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Ide menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ide juga mulai terang-terangan mengimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Ide. Pada tahun 1962, saat Martin Ide tak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Pertama ada Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang presiden dan wakil presiden terpilih. Dan akhirnya, pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta, menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI, serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mook, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki dilahirkan di Jakarta pada tahun 1914. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil menggarang lagu pertamanya berjudul O Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Lief Java
dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya lah yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa antara lain Rayuan Pulau Kelapa tahun 1944, Halo Halo Bandung tahun 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Selendang Sutra pada tahun 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu. Dan Sepasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Kesadaran dan pejuang perempuan, Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Ketika Datu Luwu Andi Kambo membujuknya dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu." Namun, Opu Daeng Risaju rela meninggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkraman penjajahan membuat dia rela mengorbankan dirinya. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tu Barengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Dengan demikian, Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Luwu. Setelah dewasa, Famajah kemudian dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Haji Muhammad Yahya sendiri mendirikan cabang PSII di Pare-Pare. Ketika pulang ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo. Kegiatan Opu Daeng Risaju didengar oleh Controller Afdeling Masamba atau Malangke, merupakan daerah Afdeling Masamba. Controller Afdeling Masamba kemudian mendatangi kediaman Opu Daeng Risaju dan menuduh Opu Daeng Risaju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Daeng Risaju selama 13 bulan. Hukuman penjara tersebut ternyata tidak membuat jera bagi Opu Daeng Risaju. Setelah keluar dari penjara, Opu Daeng Risaju semakin aktif dalam menyebarkan PSII. Walaupun sudah mendapat tekanan yang sangat berat baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda, Opu Daeng Risaju tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSII baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933, Opu Daeng Risaju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII.
Dia berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang ia miliki. Kedatangan Opu Deng Risaju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Dia dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan Hadat yang pro-Belanda, Opu Deng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat dan Opu Deng Risaju dianggap melanggar hukum. Anggota Dewan Hadat yang pro-Belanda menuntut agar Opu Deng Risaju dijatuhi hukuman dibuang atau diselong. Akan tetapi, Opung Balirante yang pernah membela Opung Deng Risaju menolak usul tersebut. Akhirnya, Opu Deng Risaju dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Pada masa pendudukan Jepang, Opung Deng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah pendudukan Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk di dalamnya PSII. Opu Deng Risaju kembali aktif pada masa revolusi. Selama di penjara, Opu Deng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949, Opung Deng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Deng Risaju tidak aktif lagi di PSII. Ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Deng Risaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lokowe di Palopo. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.